Gua nggak percaya kalau Universe 10005 itu adalah universe-nya Fox. Kenapa? Karena Oh. gue punya alasan tersendiri. Kenapa gue sampai sekarang itu gak percaya dan mungkin lebih tepatnya nggak setuju dengan anggapan kebanyakan orang dan mungkin bahkan semua orang fandom bahkan setuju kalau itu adalah Universe 10005. Gua nggak setuju, sama sekali nggak setuju. Sampai sekarang ini gua sama sekali nggak setuju. Nah, akhirnya gue bisa balik lagi untuk ngobrol bareng sama mereka. Kemarin sebenarnya gue sebenarnya punya waktu untuk bisa ngobrol bareng langsung sama mereka tanpa melalui Zoom seperti ini, tapi waktunya cukup terbatas, nggak ada waktu yang lebih untuk membuat sebuah konten bareng sama mereka semuanya. Itu pun juga ada, tapi ya konten yang terbatas karena kita udah diusir dari restoran. Dan akhirnya bisa kesampaian lagi untuk Zoom bareng meskipun nggak lengkap. Di sini sudah ada Rian dari Breakdown Channel Universe. Lalu ada Hai. Nopri dari Daily Screen yang Halo. update banget Wah. untuk konten-kontennya. Oke, nah di awal tadi gue bilang gue tuh nggak percaya dengan Universe 1005 itu sebagai universe-nya Fox. Kalian percaya nggak? Atau kalian setuju nggak dengan itu? Karena ada logo Fox yang udah hancur di The Void ya, jadi agak agak ragu ya. Tapi memang gue menganggap bahwa Universe 10005 ini ya tetap Fox karena gue merasa bahwa inilah cara dari Marvel membawa para mutant ke MCU dengan cara ya dengan membentuk satu universe di mana itu nyambung sama post credit scene dari Captain Marvel, Monica Rambeau, kemudian kita ngelihat juga ada The Beast dan Beast itu gue yakin bahwa di sana satu universe dengan Fox ini meskipun memang di Logan bilang bahwa mutant hancur bla 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 tapi memang dengan yang kita udah bahas di channel sebelah tadi di Breakdown Channel Universe memang ada beberapa perubahan-perubahan dan tapi intinya adalah gue yakin bahwa ini itu adalah Fox Reborn lah ya, Universe Fox versi MCU. Oke, berarti bukan universe yang sama dong dengan Fox Universe yang sudah kita lihat dari tahun 2000 sampai di film Logan tahun 2017. Secara inti sama enggak, memang enggak, tapi kemiripan ya mirip. Mirip. Oh Orang-orang di iya, dalamnya ya, gue lebih orang-orang setuju kalau dibilang mirip sih, tapi nggak tahu. Kalau 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 lu Yan? Kalau gua sebenarnya ya emang sekilas gue bisa bilang gue setuju kalau itu adalah 1005 ini adalah universe Fox karena memang dari awal kan ditegasinnya kan kayak gitu Iya, ya. Mister betul. Paradox ngejelasin kalau ada karakter ini segala macam. Tapi kayaknya kita emang harus ngeliat ke monitornya yang ada di ruangannya Mister Paradox itu yang Mm-mm. jadi PIC-nya dia. Apakah itu cuma satu universe atau ada banyak universe di dalamnya? Hmm. Tapi Maksudnya kalau masalahnya, agen Paradox menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengawasi timeline 10005. apakah itu cuma satu-satunya timeline yang diawasi? Nah itu dia nggak tahu tuh. Apakah itu Nah, satu-satunya atau mungkin ada timeline lain yang juga dia tugasnya untuk mengawasi hal itu. Tapi kalau gue lihat sedikit ya, kalau yang hmm, gue lihat ini gue ngintip-ngintip sedikit yang ada di monitor waktu si apa namanya waktu Mister Paradox ini ngebikin gitu kan. Emang ada satu timeline, terus ada yang kayak banyak-banyak itu gitu-gitu yang pembusukan. muter-muter gitu. Itu pembusukannya gitu kan. Jadi sebenarnya ini emang harus gue perhatiin lagi sih sebenarnya untuk bisa ngejawab itu. Tapi kayaknya dia nggak cuma pegang satu universe itu doang. Karena balik lagi, pahamnya TVA tentang universe itu kan udah bukan kayak dulu yang satu timeline. Ya, Dan Hmm. setiap timeline ini berpotensi untuk pecah jadi timeline yang lain. ya. Iya kan? Mm-mm. Jadi kayaknya mungkin berangkatnya si Mister Paradox ini adalah menjaga universe-nya Fox yang kita tonton di awal. Mm-mm. Karena kan ini universe yang berbeda dengan 616 kan? Ya, Universe 616 ada Avengers segala macam, universe Fox nggak ada Avengers, adanya X-Men bla 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 segala macam. Tapi dengan terbukanya multiverse, berpotensi juga ada pemecahan timeline, ada nexus event dan segala macam di dalam satu timeline itu. Jadi kayaknya ini tuh nggak yang jadi tugasnya si Mister Paradox itu nggak cuma satu timeline, tapi ada timeline yang lain. Nah, itu ngejawab pertanyaan apakah 1005 itu adalah universe-nya Fox? Bisa jadi bisa bukan, bisa jadinya adalah ya karena ada di bawah itu atau bisa jadi itu adalah salah satu cabang dari universe-nya Fox.
Oke. Jadi universe Fox ini dia ada yang bercabang ke sini, ini yang kita tonton selama ini, sedangkan yang ini nih yang lagi dijaga sama dia yang baru. Jadi masuk akal juga sebenarnya Kak kalau lu bilang kalau lu nggak percaya kalau itu adalah universe Fox. Karena universe Fox yang ini 1005 mungkin yang ini, mungkin universe Fox itu ada nomornya setahu gue. Harusnya ada nomornya kalau misalnya kayak kalau misalnya kayak di Fast Spider-Verse kan ada 616B, ada 16 kalau misalnya itu adalah hasil percabangannya mungkin ya. Kalau Kayak nggak salah di dulu nih. di series Loki 61433 deh kalau nggak salah ya. 61433. ya ada nomor penomoran di belakangnya lagi kan? Ada. Iya, dan itu udah keluar jauh sebelum ini. Jadi universe Fox udah di-recognize sebagai nomor ini. Ya, itu yang gue lupa. Nah itu kalau mengenai penomoran itu sebenarnya, nah kenapa gue bilang itu gue nggak percaya dan gue nggak setuju sama sekali dengan itu. Kenapa? Karena sebenarnya film ini tuh mengabaikan official handbook of the Marvel Universe A sampai Z yang di situ sebenarnya sudah ada penomoran universe-nya. Universe 1005 ini kan ditetapkan sebagai universe triloginya film apa? Universe-nya X-Men. Universe trilogi film X-Men. Terus ada universe-nya Deadpool, itu adalah universe yang lain yang gue lupa itu penomorannya berapa, 4 berapa gitu. Universe-nya si Deadpool ini. Which is Deadpool itu dengan X-Men sebenarnya itu beda universe. Deadpool dengan X-Men itu beda universe. Pun dengan Logan pun juga sebenarnya universe-nya tuh sebenarnya universe berbeda. Masa depan yang berbeda, masa depan di universe yang berbeda sebenarnya. Kalau berdasarkan buku tersebut, hasil dari time travel di Days of Future Past itu tidak disebutkan kode universe-nya itu berapa. Yang berarti ini tuh sebenarnya universe yang sebenarnya yang mereka sebut sebagai universe-nya Fox itu adalah universe yang benar-benar totally berbeda dengan apa yang sudah kita lihat dari film X-Men tahun 2000 sampai film Logan. Karena sebenarnya universe mereka film-film yang sudah ada itu sebenarnya terpecah menjadi beberapa universe gitu, bukan cuma satu universe doang. Ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan karakter, misalnya karakter Colossusnya beda, Yukio-nya beda, Yukio-nya The Wolverine beda dengan Yukio-nya Deadpool. Pokoknya ada beberapa Deadpool-nya aja beda gitu, Deadpool-nya X-Men Origin Wolverine dengan Deadpool yang ini juga beda gitu. Itu yang membuat gue tuh sama sekali bener-bener nggak setuju dengan dengan universe atau Earth 1005 ini dilabelkan sebagai universe-nya Fox. Bisa juga nyambung kayak yang gue bilang tadi. Kalau sebenarnya Mr. Paradox ini tugasnya dia itu emang bukan cuma ngejaga satu timeline. Tapi satu timeline tapi dari akar yang sama. Akarnya satu nih. Ketika dia pecah di sini, itu masih jadi tanggung jawabnya si Mr. Paradox. Karena balik lagi aturan TVA yang baru adalah mengizinkan multiverse itu terjadi, mengizinkan Nexus event itu terjadi. Jadi sebenarnya dia tuh tidak menjaga 1005 ini doang, tapi dia berasal dari satu sumber universe yang sama, dari satu garis yang lurus dulu satu, di tengah-tengah itu pecah dan segala macam, tapi karena source-nya satu, ini yang semua universe yang dari universe itu pecahan-pecahannya itu yang jadi tanggung jawabnya si Mr. Paradox karena aturan TVA tadi, aturan TVA yang baru di mana multiverse itu sudah diizinkan. Jadi ketika si Mr. Paradox bilang kalau gue yang bertanggung jawab sama universe 1005, which is universe 1005 adalah salah satu cabang dari yang dia jaga, salah satu doang, dan dia nggak bohong soal itu. Oke. Dan dia juga tidak menjelaskan kalau itu satu-satunya timeline yang dia jaga. Oke, gue ngerti. Masuk akal sih. Masuk akal. Tapi mungkin nggak sih begini? Yang gue kepikiran sebenarnya adalah kayak gini. Itu bukan universe-nya Fox, melainkan universe yang sudah yang universe yang dihasilkan akibat dari tindakan Deadpool time travel ke masa lalu untuk membunuh versi dirinya yang memalukan itu di X-Men Origin Wolverine. Sehingga sehingga dia akhirnya hidup di timeline itu, dan timeline itu akhirnya menjadi sebuah timeline baru, menjadi universe yang baru yang akhirnya lepas dari official handbook of Marvel Universe itu. Jadi kode penomoran ini adalah sebuah kode penomoran baru. Jadi bukan lagi menjadi sebuah plot hole dong ketika mereka bukan juga kayak tidak lagi kita bisa bilang bahwa Marvel Kevin Feige berusaha memaksakan untuk semua meretcon semua apa yang sudah diceritakan di franchise X-Men versi Fox kayak gitu. Tapi
sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan cara yaitu dia tadi Deadpool balik ke masa lalu, ngebunuh versi dirinya yang memalukan di X-Men Origin Wolverine, dan akhirnya dia hidup di timeline itu, dan akhirnya dia satu universe dengan X-Men versi Fox gitu. Makanya gue bilang ini bukan X-Men versi Fox yang ada. Make sense gak kalau misalnya kayak gitu? Make sense sih kalau gue. Yeah. Kalau gue tuh cukup masuk akal. Sebenarnya kita setuju sih dalam beberapa ini ya penjelasan, tapi gue tambah yakin itu karena di The Void itu ada logo Fox yang berjatuhan tuh kan. Rest in peace Fox, berarti itu satu timeline jatuh. Kemudian juga Cassandra Nova yang seharusnya dia kan Profesor X, entah mungkin di salah satu universe dia jadi Profesor X meskipun memang dibilang baik, tapi pasti ada yang lain tetap diperun juga tuh universe satu itu. Kemudian juga sebenarnya timeline X-Men tuh jauh berubah semuanya setelah Day of Future Past kan. Setelah Day of Future Past ditambah lagi dengan Deadpool yang pakai alatnya Cable, udah berubah langsung, dan secara nggak langsung tuh udah terjadi timeline yang banyak banget. Dan TVA udah mangkas banyak timeline itu, dan akhirnya ya sekarang berakhir di 1005. Dan itu bisa dibilang Fox Reborn lagi-lagi menurut gue ya. Ya, Fox Reborn. Ya gue suka dengan kata-kata Fox Reborn. Tapi yang jelas itu bukan universe Fox, dan nah ini kemudian mengarahkan gue kepada sebuah bisa dibilang apakah masa depan dari realitas baru yang tercipta akibat dari time travelnya Deadpool di film Deadpool 2 ini adalah masa depan yang sama dengan masa depan di film Logan tahun 2017. Atau sebenarnya itu adalah masa depan yang berbeda sebenarnya. Nah, kalau gue mengatakan, kalau gue sendiri ya, jadi yang ditunjukkan oleh TVA, yang ditunjukkan oleh agen Paradox, itu sebenarnya kejadiannya bukan di tahun 2029. Karena semuanya sudah berubah pada saat Deadpool kembali untuk membunuh dirinya sendiri, untuk membunuh dirinya yang versi yang memalukan itu di universe itu. Terus dia hidup di timeline tersebut, Vanessa-nya masih hidup, tidak pernah dibunuh. Masa depan dari Logan sendiri akhirnya terjadi bukan di tahun 2029. Nah, gimana menurut kalian tentang itu? Tentang potensi tentang kemungkinan bahwa kejadian matinya Logan itu sebenarnya bukan di tahun 2029 karena ini totally universe yang berbeda. Tapi kejadiannya tetap sama, tapi bukan di tahun 2029. Dan Nopri tadi kayaknya udah sempat bahas, coba Nop. Tunggu. Dan itu kalau untuk gua itu menjadi sebagai sebuah hal yang menjadi masuk akal ketika Logan yang sudah mati ini akan menyebabkan Wolverine di universe 1005 itu hanya ada satu. Wow. Tadi 2, sekarang 1. Yeah. Oke. Dan karena kita udah ngomongin ini udah perpecahan timeline, gue cukup setuju karena Logan timeline dari Logan 2029 itu bukan di tahun 2029, tapi justru terjadi di tahun 2020 sampai ke tahun 2022. Makanya di awal film Deadpool itu kan Earth 616 di tahun 2018 plus 6 tahun kemudian, artinya timeline dari Deadpool ini itu di tahun 2024. Nah, ketika dia udah selesai masalah di Deadpool Wolverine dan itu hampir hancur gara-gara kematian itu, which is itu udah berubah timelinenya. Dan ketika Wolverine baru ini masuk, dan menurut gue si universe ini membaca, wah ini anchor bang gue udah ada lagi. Jadi itu salah satu penyebab kenapa universe ini beregenerasi, tumbuh lagi. Jadi tumbuh laginya itu karena ada Wolverine baru lagi, pakai lagi gitu. Menurut gue itu cukup make sense sih. Berarti kalian setuju dong? Berarti Wolverine sebenarnya cuma ada satu gitu. Kalau ngomongin soal timelinenya dipecah gitu, setuju dong. Setuju dong. Tapi kalau kayak di channel yang sebelah tadi, nggak tahu. Enggak. Beda lagi. Ini kan teorinya lain ini teorinya. Masa disamain? Teorinya lain. Masa disamain? Beda channel, beda teori ya. Iya, beda channel, beda teori. Tapi gue juga mikir kayaknya ya. Itu kalau kita berkaca lagi dengan, walaupun gue udah nggak yakin juga kan dengan omongan mereka yang tidak akan mengganggu apapun yang terjadi di Logan gitu kan ya. Tidak akan mengganggu apapun yang terjadi di Logan, tapi tulangnya diacak-acak. Tapi Ben, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong. Seingat gue ada perkataannya Deadpool di awal film mengatakan, gue udah janji nggak bakal ngeganggu kematian Logan yang sudah epic itu. Tapi sebenarnya satu hal yang perlu lu tahu, gue sebenarnya bohong. Oh, dia ngomong gitu. Kalau gue nggak salah ingat, correct me if I'm wrong. Kalau gue nggak salah ingat, dia bilang, tapi sebenarnya gue bohong. Tapi sebenarnya gue udah bohongin kalian.
Makanya diacak-acak tuh kuburan, tulangnya dijadiin sebagai senjata sama Deadpool. Tapi secara simbolis kan memang nggak mengacak timelinenya kan dia kan, lebih ke mengacak kuburannya kan. Mengacak kuburannya. Nah, karena itu gue percaya kalau sebenarnya yang sudah terjadi di Logan itu tetap what it is dan tidak ada yang berubah sebenarnya. Apapun yang nantinya berpengaruh adalah terbentuknya universe baru. Ya. Terbentuknya Makanya, universe baru ini di titik mana nih? nah, gue agak curiga itu munculnya di scene ending di Deadpool and Wolverine itu ketika mereka saling pegangan tangan dan menyelamatkan universe-nya. Itu kayaknya ada hal besar yang terjadi di situ. Entah perubahan anchor being atau terciptanya satu universe baru yang dimana itu juga bisa menyebabkan nggak ada Wolverine di situ. Maksudnya nggak ada Wolverine selain Wolverine yang ini. Itu juga kenapa kayak universe-nya nge-allow si Wolverine yang dari luar universe untuk menjadi anchor being di universe yang bukan universe-nya dia. Karena sacrifice yang dia bikin itu. Oh, oke. Untuk kalian yang tidak tahu konteksnya, tadi di channelnya Breakdown Channel Universe, kita mengatakan bahwa hadirnya dua Nexus Being di satu universe 1005 ini menyebabkan ketidakstabilan dari universe itu sendiri. Itu konteksnya ya. Tonton dulu yang sebelah. Nonton dulu di konten di channel Breakdown Channel Universe, oke? Berarti harus gue dulu yang naik ya baru ini. Harus lu dulu. Nggak tahu dah. Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang anchor being. Nah, kalau anchor being kan sebenarnya kita udah nggak perlu mempertanyakan lagi siapa anchor being dari 1005 sekarang, karena gue udah bahas juga kita udah bahas juga di Breakdown Channel Universe. Yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah, dengan demikian anchor being adalah sebuah makhluk yang sangat penting untuk eksistensi atau kesehatan dari sebuah realitas atau universe gitu. Yang jadi pertanyaan banyak orang dan rasanya menarik untuk kita diskusikan, kira-kira siapa yang menjadi anchor being 616 atau 19999? Cemilan. Susah buat nebak ya. Cuman kalau enggak itu teorinya Daily Screen tadi yang udah dibahas. Mungkin gua nggak nyenggol ke situ. Tapi kalau gua sih kalau gua bilang ini memang masih belum ada, bahkan nggak ada kayaknya. Nggak ada. Karena kalau kita mau bilang gitu kan, siapa yang pantas menjadi anchor being. Pasti kan kita akan mikir adalah orang yang kematiannya paling epic, which is adalah Iron Man. Gitu kan? Ya. Wah, ini Iron Man emang pantas banget dia jadi anchor being-nya MCU gitu kan? Ya. Terus kalau mungkin kita mau cari lagi siapa? Steve Rogers, maybe, tapi Steve Rogers-nya juga begitu, ya mungkin bisa jadi. Tapi ya, kalau mau nyeleneh, menurut gua, anchor being di Universe 616 itu Wong. Wow. Sorcerer Supreme. Pertama karena dia selalu ada. Iya. Dia selalu ada, perannya mungkin kecil, tapi selalu berpengaruh dengan apapun yang ada hubungannya dengan multiverse. Even di Multiverse of Madness, Wong tuh punya peranan yang sangat penting gitu kan. Even di Shang-Chi aja dia yang step in untuk ngejelasin dan segala macam untuk cari tahu itu beamingnya dari mana. Jadi kalau mau cari jawaban yang nyeleneh aja, kalau menurut gua kayaknya Wong deh. Wong. Kalau lu Nop? Kalau Kevin Feige kan sempat bilang di wawancara katanya Doctor Strange, tapi gua nggak percaya Kevin Feige. Dia tergantung sama ceritanya kan, sama cerita filmnya. Terus ada juga bocoran-bocoran di film di Netflix katanya Spider-Man, tapi gue masih ragu karena ini istilah anchor being ini kan juga baru ya di MCU, baru di Deadpool and Wolverine. Nah, menurut gue salah satu anchor being yang paling tepat kalau berkaca dari film Deadpool and Wolverine, karena dia kan Logan kan kematiannya yang epic. Gue masih tetap sama si Tony Stark Iron Man. Kenapa harus dia yang jadi anchor being? Menurut gue itu cikal bakal untuk menghancurkan Earth 616 sih menurut gue. Akhirnya bakal terciptanya Better World, atau istilah di luar layarnya itu kayak reboot lah. Reboot universe baru, akhirnya jadi satu universe nanti. Nah itu sih yang menurut gue, ketika anchor being dari 616 udah juga timelinenya membusuk, 1005 membusuk, nah disitulah cerita yang ada di Doctor Strange yang ketiga terjadi incursion, akhirnya gimana menyelamatin umat manusia ini, gimana dijadiin jadi satu di Battle World. Bukan Battle World ya, kalau di kayaknya universe baru,
Itu sih setiap superhero di universe ini nyari cara untuk nyelamatin warga mereka masing-masing lah. Itu sih menurut gue lebih percaya Tony Stark yang jadi Anchor Bay menuju ke Secret Wars. Bisa nggak kayak gini kalau nantinya kejadian ya? Emang 616 ternyata ada di ambang kehancuran dan ternyata mereka harus mencari anchor being baru seperti yang mereka lakukan di Deadpool and Wolverine. Iya. Dan ketika dibawa anchor being baru itu, yang dibawa yang mereka kira adalah Tony Stark, nggak taunya sih Dr. Doom. Dr. Doom. Makanya case-nya sama. Serem. Dan Karena di cerita juga sama ya, di komik juga sama ya. Jadi lu bayangin nih, misalnya ada orang yang akhirnya kayak ini bakal jadi kayak visinya sama nih antara. Jadi bukan faktor yang kayak untuk menyelamatkan kayak kata orang-orang ya, untuk menyelamatkan MCU gua harus membawa lagi Robert Downey Jr. Iya. Untuk itu. Enggak, karena ada reason di situ. Reasonnya adalah kita mungkin bakal ketemu even itu adalah Tony Stark yang berubah jadi Dr. Doom atau dia adalah Victor Von Doom. Tapi dia akan di awal dia akan dikenali sebagai orang yang sama level baiknya sama kayak si Tony Stark. Yang akhirnya ketika dia masuk di situ yang tadinya tujuannya untuk menyelamatkan, tapi kan karena orangnya beda, pemikirannya beda, yang mungkin si Victor Von Doom yang ini dia lebih ekstrim, dia akhirnya melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi untuk menyelamatkan universe itu dan akhirnya jadi karakter Dr. Doom itu. Jadi villainnya dia. Menyambung ke quotes-nya si Tony Stark yang selama ini beredar setelah dia ditunjuk jadi Dr. Doom. Yeah. Apa namanya? New mask, same task. Bukan yang you see yourself as a villain. You live apa Aku suka ini ya yang either you die as a hero or you long live as a villain gitu as a villain. Kalau nggak salah. Maksud gue gitu. Jadi kayak dia akhirnya karena dia dipakai masuk lagi di sini untuk menyelamatkan dan tujuannya kayaknya juga baik gitu kan. Karena ini kayak aturannya villain tuh nggak boleh yang terlalu jahat banget gitu. Kayak tujuannya baik tapi dia punya cara yang jahat. Nah ini yang bakal jadi highlight dan alasan kenapa sih Robert Downey Jr. yang dijadikan sebagai Victor Von Doom. Masuk ya. Tapi kalau untuk misalnya ini juga memang banyak yang setuju sepertinya kalau Robert Downey Jr. Tony Stark atau Iron Man dianggap sebagai anchor being dari 616. Dan bahkan ketika Kevin Feige ditanya tentang hal tersebut, Kevin Feige tidak mau mengkonfirmasi tapi dia bilang kayak faktanya gue suka ketika lu menanyakan hal tersebut gitu. Mungkin itu tidak berarti apa-apa tapi mungkin memang ada sesuatu yang ada di balik karakter yang diperankan sama Robert Downey Jr. ini. Cuman kalau ditunjuknya Tony Stark alias Iron Man sebagai anchor being, tentu saja itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di film Deadpool and Wolverine. Karena pada dasarnya universe yang paling sehat di TVA adalah The Secret Timeline. Ketika ketika Iron Man atau Tony Stark mati, berarti harusnya The Secret Timeline mengalami pembusukan. Sementara itu tidak terjadi. Bahkan agen Paradox sendiri mengiming-imingi Deadpool untuk pindah ke Secret Timeline gitu. Mengiming-imingi Deadpool pindah ke Secret Timeline. Artinya timeline itu benar-benar masih sehat. Artinya masih ada anchor being yang lain yang sebenarnya. Dan itu bukan Iron Man atau Tony Stark. Nah, anchor being-nya itu siapa? Gue juga nggak ada ide sebenarnya itu anchor being-nya siapa. Tapi justru gue setujunya sih sebenarnya sama Doctor Strange sebenarnya. Gue setujunya itu sama Doctor Strange. Kenapa? Karena Ancient One pernah mengatakan di Avengers Endgame, Doctor Strange adalah yang terbaik di antara kita. Maka Doctor Strange sebenarnya dibutuhkan oleh realitas, dibutuhkan oleh 616. Dia bahkan meskipun memang Sorcerer Supreme-nya adalah Wong, tapi Doctor Strange adalah kalau bisa dibilang the real Sorcerer Supreme sebenarnya. Meskipun Sorcerer Supreme itu hanya menjadi sebagai sebuah jabatan aja.
gitu, jabatan aja. Tapi the real Sorcerer Supreme kalau untuk gue adalah Doctor Strange ini, dan Doctor Strange lah yang menjadi anchor being-nya. Tapi kalau kita mau mendebatkan ini juga tidak bakal ketemu ya, karena memang tidak ada konfirmasi sama sekali. Jadi semuanya mungkin saja benar. Ketika Rian bilang Wong adalah anchor being dari 616, itu bisa saja benar. Ketika Nopri bilang Iron Man atau Iron Man atau Tony Stark adalah anchor being, itu juga bisa jadi benar karena belum dikonfirmasi sama sekali. Jadi semuanya masih mungkin. Kalaupun ada pilihan lain ya, kalian mungkin juga punya pilihan, silahkan taruh di kolom komentar di bawah tentang pilihan tersebut. Nah tadi gue bilang si agen Paradox ini mengiming-imingi Deadpool untuk pindah ke The Secret Timeline. Kenapa harus Deadpool? Why Deadpool? Kalau gue ngelihatnya gini sih, ini juga gue bahas di video gue kemarin. Tujuan awalnya si Mr. Paradox ini adalah untuk menjadikan universe-nya dia sebagai the secret timeline of whole, gitu kan. Makanya dia mau menghancurkan timeline yang lain dengan time Reaper-nya dia, gitu kan, dengan time Reaper-nya dia. Dan ketika dia sudah membentuk satu timeline, secret timeline-nya dia itu, which is adalah 1005, dia mau mencoba untuk menyingkirkan orang-orang yang berpotensi untuk mengacak-acak atau bakal mengganggu apapun yang nantinya bakal dia bangun di situ. Itulah kenapa si Deadpool ini dicoba sama dia untuk dipindahin dari universe 10005 ini ke 616. Jadi biar kayaknya ya udah, lu udah tenang di 616, gue udah ngejaga satu secret timeline ini, dan gak ada orang isinya yang ada di dalam ini yang bisa ngegangguin atau yang bakal bisa sampai ke TVA lah untuk memprotes atau apapun itu, untuk mengacak-acak. Jadi benar-benar dia mau bikin satu secret timeline-nya dia ini aman. Dan itu kayaknya bukan cuma Deadpool yang jadi korban, bukan cuma Deadpool yang diincar, tapi semua yang ada di The Void itu adalah orang-orang yang berpotensi untuk mengacak-acak tujuannya si Mr. Paradox tadi, which is ada si Blade, ada Elektra, ada Gambit, X-23, dan even ini Human Torch, even si Cassandra Nova dan yang lain-lain. Karena terutama yang orang-orang yang jadi main karakter di sini gitu kan, even yang timnya si Deadpool yang kata orang cuma jadi cameo padahal punya storyline. Itu semuanya tuh semuanya tuh bersinggungan banget sama si Mr. Paradox. Makanya mereka berakhir di The Void. Dan kenapa? Dan bisa aja dong kalau misalnya kita bilang kalau mereka ini sebenarnya dijanjiin hal yang sama, diiming-imingi hal yang sama Mr. Paradox ketika mereka ditarik dari universe-nya dia untuk nantinya dibuang ke TVA, tapi mereka melakukan hal yang kayak, enggak, gue nggak mau, dan gue memilih untuk menyelamatkan universe gue, sama seperti Deadpool, dan akhirnya berujung mereka dibuang ke The Void. Karena pilihannya antara dua, kalau lu nurut gue taruh di 616, kalau lu nggak nurut ya gue prune. Kayak gitu. Berarti itu kejadian, berarti kejadian yang dialami oleh Deadpool ketika dia direkrut sama si agen Paradox adalah kejadian yang sama sebenarnya yang dialami oleh Cassandra Nova ya. Iya. Itu adalah tawaran yang sama ya. Makanya kan si Cassandra Nova pas dikasih tahu soal si Paradox kan dia juga emosi gitu kan. Iya, setuju. Berarti Berarti ucapan agen Paradox yang mengatakan bahwa pimpinan gue mengatakan bahwa lu adalah karakter yang spesial, makanya gue nawarin lu untuk masuk ke universe 616. Berarti itu bohong dong ya? Enggak. Itu justru clue-nya dia. Untuk Clue menentukan siapa yang... Itu clue-nya si Paradox untuk menentukan siapa yang bakal dia keluarkan dari universe-nya dia. Ketika atasannya dia, siapapun atasannya dia ya, bisa aja Loki, bisa aja mungkin ada orang yang kita nggak kenal, bisa aja B-15 gitu kan, yang udah mengkategorikan orang-orang yang spesial yang ada di universe-nya dia. Spesial ini punya kemampuan untuk mungkin bisa nembus ke TVA, atau mungkin bisa ngacak-ngacak timeline. Dan ketika si Paradox udah melihat karakter-karakter spesial ini, itu pasti ada... Dia berpikir kalau karakter-karakter spesial ini bakal mengganggu tujuan gua nantinya. Makanya ketika dia ditarik, dibilang spesial dan segala macam, itu sebenarnya karena emang jadi kayak clue buat si Mr. Paradox untuk mengeluarkan mereka dari universe mereka sendiri. Karena mereka spesial itu, makanya mau dibuang. Masuk akal. Kalau gue sih,
kenapa harus Deadpool? Ya karena filmnya Deadpool ya, bukan gitu. Gitu Ya, jawabannya. itu betul sekali. Kita Kalau- usai saja yuk. Memang nggak Oke, sutradaranya gue aja gitu ya. Iya. Karena kenapa harus Deadpool? Karena menurut gue Deadpool sama Loki itu punya kesamaan. Dan yang bilang Deadpool ini punya keunikan dan atasannya suka, menurut gue si Loki. Karena atau enggak Mobius lah gitu ya. Karena mereka ngelihat Deadpool ini selalu buat kekacauan di universe ataupun timeline manapun dia berada. Dibuktikan dengan banyaknya variannya di The Void. The Void. Karena Loki juga kan ngacak-ngacak timeline sana sini, akhirnya banyak tuh varian Loki, ada Kid Loki dan sebagainya. Di situ ada juga dari bayi, ada baby pool, itu bahkan dari bayi dia udah ngacak-ngacak timeline artinya. Jadi itu salah satu yang membuat dia ya udah ikutin aja deh ini, jangan buat kacau gitu. Ntar bakal bikin makin banyak cabang universe, jadi ditarik lah di Deadpool. Kayak itu salah satu alasan yang paling simple ya menurut gue itu ya. Kalau gue sih sesimpel kayak ya karena Deadpool adalah karakter meta, dia menyadari bisa masuk ke sebuah organisasi yang lebih di atasnya TVA, yaitu di Marvel Studios, sama seperti yang dilakukan sama She-Hulk. Tapi itu jawaban konyol sih sebenarnya. Tapi itu nyambung sebenarnya sama post credit scene. Gimana kalau yang post credits-nya menurut lu gimana? Ya mungkin aja dia nembus sampai ke Kevin. Iya, terus untuk mengizinkan dia masuk ke TVA lagi kan? Iya. mengambil alih semua alat-alat itu untuk menunjukkan bahwa yang lu tuduhin ke gue itu nggak bener nih, gue kasih videonya, diputer lah videonya. Dan menurut lo apakah video itu, menurut kalian berdua, apakah video itu adalah video yang nyata atau video yang justru direkayasa sama si Deadpool? Wow. Gue Coba ngerasa dong, itu, dong. gue ngerasa kalau itu adalah video yang direkayasa sama si Deadpool gitu. Pada dasarnya Johnny Storm itu tidak pernah mengatakan hal tersebut sebenarnya, tapi Deadpool membuat sebuah video rekaman yang seolah-olah membuat si Johnny Storm itu mengatakan hal tersebut gitu, sehingga dia bebas dari segala tuduhan orang-orang, tuduhan para penonton. Bisa sih, tapi kalau gue lebih make sense memang ada sih dia ngomong. Karena gimana caranya dia ngatur bibirnya si ini, Johnny Storm gitu. Kayak rekayasanya gimana gitu kan. Rumit lagi dong. Kalau gue lebih setuju ini, beneran memang ada, cuman nggak diliatin aja. Itu tahu nggak sih, itu bikin gue callback ke adegan ending Spider-Man Far From Home yang dimana Spider-Man di framing sebagai pembunuhnya Mysterio kan. Oh iya, Dari teknologi mana tuh gitu ya. footage yang dipunya sama Mysterio gitu, seolah-olah itu benar-benar kejadian bener bahwa yang membunuh Mysterio, Quentin Beck, itu adalah Spider-Man gitu kan. Berarti dia pakai AI. Itu Iya kan? apa? Makanya dua kan kemungkinannya, kalau yang gue lihat dua nih. Pertama ya kalau emang bener kayaknya emang dia ngomong nih, si Johnny Storm ini kan mulutnya emang sesampah itu Emang gitu benar. kan. Dan kayak kita kalau misalnya kita nonton lagi dan kita balik, misalnya kalau kita nonton lagi Fantastic Four terus kita balik ke sini kayak ya wah iyalah anjir, emang mulut si Johnny Storm emang begini gitu kan. Iya. Kita bisa percaya. Tapi bisa juga yang gue bilang tadi, kemampuannya si Deadpool yang bisa breaking the fourth wall bisa sejauh She-Hulk kayaknya. Sampai dia ketemu sama si Kevin, AI Kevin, dan kayak dia mungkin entah gimana caranya ya, namanya juga teori gitu kan. Dia meminta si Kevin ini untuk mengubah ceritanya dia, khususnya di bagian itu. Iya. Untuk sesuai dengan apa yang dia mau, untuk bikin kayak nama gue clean gitu loh. Gue bener kan gitu kan. She-Hulk aja bisa merubah ceritanya dia di ending Itu. ini seri She-Hulk kayak gitu. Nah, Jennifer Walters juga, siapa aktrisnya pemerannya, dia bilang suatu saat keinginan paling dia pengen ini kolaborasi sama Deadpool. Deadpool. Kan? Udah kebaca tuh ke depan, masa depan mereka udah kebaca. Iya. Bener. Yang ada ntar mereka berdua nih syuting karakter cuma ngobrol sama kita doang. Isinya breaking the fourth wall semua. Breaking the fourth wall semua. Nggak ada isinya itu. Mungkin nggak Kevinnya bukan Kevin Robot. Wah. Maksudnya langsung Kevin Feige-nya sendiri Iya, langsung Kevin Feige. Gue bisa aja ya. Di komik aja dia dibikinin karakter. Kevin Feige punya karakter di komik akhirnya. Iya kan? Jadi bisa aja. Ya tapi kan yang itu udah terjawab lah di She-Hulk gitu kan, seburuk-buruk apapun seriesnya gitu kan. Paling nggak mereka udah menunjukkan kalau ada loh orang atau misalnya ada karakter yang emang nulis, yang ngerancang semua cerita di MCU, dan itu kan bukan Kevin Feige, dia analogikan sebagai AI Kevin ini. Betul. Itu deh pembahasan
kita nggak begitu panjang-panjang amat, tapi seru lah untuk dijadikan sebagai teman makan siang atau makan malam atau sebuah bahan konten untuk temenin kalian untuk tidur. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran kalian berdua. Gue kangen sama formasi berlima lengkap. Tungguin aja Zoom Vengers. Yang jelas untuk ini gue cuman bertiga aja dulu sama Breakdown Channel Universe dan juga Daily Screen. Ada Nopri, thank you so much sudah meluangkan waktu untuk konten ini. So waktunya saya sudahi pertemuan kita ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan konten kita juga yang ada di channelnya Breakdown Channel Universe. Dan kalau jadi juga nanti akan ada konten di channelnya Daily Screen. Tapi udah ada sih sebenarnya. Dia udah diupload ya yang kita berempat ya. Dia duluan itu yang upload. Dan itu paling seru lagi. Iya, dia yang paling seru. Ya udah, jangan lupa ditonton, jangan lupa subscribe mereka berdua juga. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Waktunya saya pamit. My name is Eka. Stay safe and until next time. Bye bye.